Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kembali apa yang telah saya baca dari buku Mary Cultural Dynamics of Tionghoa, Taman Bolos Dayak and Melayu Sambas in Kalimantan Barat. Di video kali ini saya akan menceritakan untuk di chapter 3 yaitu Melayu Sambas kostum Meri-Meri. Suku Melayu merupakan salah satu suku yang terbesar di Kalimantan Barat. Di setiap kabupaten di Kalimantan Barat pasti memiliki suku Melayunya masing-masing, dan salah satunya yaitu suku Melayu Sambas yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, di pernikahan adat Melayu Sambas memiliki keunikan tersendiri, dan pernikahan ini sudah diadopsi sejak lama di masyarakat Sambas dan dilestarikan hingga sekarang. Tata cara pernikahan adat Melayu Sambas ini menganut pada nilai-nilai agama Islam, dan tata cara upacara pernikahan ini telah ditetapkan sejak berdirinya Kesultanan Sambas. Untuk kedua mempelai dan juga keluarga yang akan melakukan acara pernikahan, ada beberapa upacara adat yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan oleh kedua mempelai dan juga keluarga. Dan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar rumah yang akan melakukan hajatan, mereka akan bersama-sama untuk melakukan persiapan acara pernikahan. Dan hal inilah yang telah ditetapkan dan juga dilestarikan hingga sekarang. Pada awalnya, pernikahan adat Melayu Sambas ini dilakukan oleh nyanginkan atau bipari-pari. Nah, bipari-pari ini merupakan salah satu adat tradisional Melayu Sambas yang untuk mencari mempelai pria ataupun mempelai wanita dan orang tua sebagai perantaranya. Nah, bipari-pari ini lebih mirip dengan perjodohan. Namun untuk sekarang bipari-pari ini sudah tidak dilakukan lagi, dan calon pria ataupun wanita itu menentukan pilihannya sendiri dan tidak lagi dijodoh-jodohkan. Lamaran dalam adat Melayu Sambas itu disebut juga dengan antar cikram. Nah, di sini mempelai pria akan mengirimkan perwakilan ke keluarga mempelai wanita, dan di sini mempelai pria juga membawa sirih pinang yang melambangkan lamaran pernikahan. Lamaran dalam adat Melayu Sambas itu juga memiliki beberapa kebiasaan tradisional yang lainnya, dan salah satunya yaitu yang disebut dengan antar pinang. Dan di sini tujuannya untuk menyampaikan persembahan yang akan diberikan, yaitu seperti beras, kemiri, paku, bunga rampai, dan juga kebutuhan yang lainnya. Kebiasaan tradisional yang terakhir yang dilakukan dalam adat Melayu Sambas yaitu disebut dengan balas baki. Nah, balas baki ini melambangkan telah diterimanya lamaran pihak pria. Pernikahan dalam adat Melayu Sambas ini memiliki beberapa upacara yang tidak boleh ditinggalkan, dan ini wajib untuk dilakukan oleh pengantin pria maupun pengantin wanita dan juga keluarga. Adapun upacara yang pertama yaitu disebut dengan bepalam. Nah, arti bepalam ini yaitu mengasingkan diri atau tidak boleh keluar rumah dalam waktu-waktu tertentu. Nah, di sini pengantin tidak boleh saling bertemu dan juga tidak boleh keluar rumah dalam waktu 3 hari berturut-turut. Nah, selama bepalam ini mempelai pria atau mempelai wanita itu harus melakukan aktivitas yang dilakukan untuk sebelum hari besar mereka. Nah, di sini mereka dapat melakukan kasai. Selanjutnya yang kedua yaitu disebut dengan betangas. Nah, betangas ini merupakan membersihkan kulit dengan uap dengan campuran beberapa aroma bumbu rempah, dan ini dilakukan di hari ketiga selama bepalam. Selanjutnya yaitu beinai. Nah, beinai ini dilakukan selama bepalam dan betangas. Nah, beinai ini memiliki arti yaitu membubuhkan henna ke 10 jari kita. Selanjutnya yaitu molah tarub. Nah, molah tarub ini terdiri dari 2 kata, yaitu
molah, dan juga tarup. Nah, molah ini dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan membuat, dan sedangkan untuk tarup ini artinya yaitu tenda. Jadi, molah tarup ini dapat didefinisikan sebagai proses pembuatan tenda pernikahan yang dibantu dengan beberapa orang sekitar ataupun tetangga. Upacara selanjutnya yaitu disebut juga dengan antar uang. Nah, antar uang ini dilakukan sebelum acara pernikahan. Dalam prosesnya, antar uang ini mengundang beberapa tokoh masyarakat dan juga masyarakat sekitar untuk bertemu dengan mempelai pria. Nah, dalam antar uang ini mereka akan memberikan dana kepada keluarga pihak wanita. Nah, uniknya di sini uang yang diberikan itu harus diumumkan, dan uang ini akan digunakan dalam acara pernikahan yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu antar pakatan. Nah, antar pakatan ini terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama antar dan juga pakatan. Nah, antar ini dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan mengantar, dan yang kedua yaitu pakatan. Dalam bahasa Indonesianya yaitu kesepakatan. Jadi dapat didefinisikan bahwa antar pakatan yaitu mengantar kesepakatan, dan ini telah dilestarikan oleh masyarakat Sambas dari dahulu hingga sekarang. Dalam pernikahan adat Melayu Sambas ada beberapa upacara pernikahan yang tidak boleh ditinggalkan dan wajib dilaksanakan oleh kedua mempelai maupun keluarga. Upacara pernikahan adat Melayu Sambas ini termasuk yaitu berarak, makan besaprah, malam besarah, dan juga resepsi. Yang pertama yaitu berarak. Nah, berarak ini merupakan salah satu adat pernikahan Melayu Sambas. Nah, di sini kedua mempelai akan berjalan dengan keluarga dan diikuti dengan rombongan keluarga dari pihak pria. Dan juga di sini keluarga pihak pria membawa serangkaian bunga telur dan juga manggar. Selama berarak, pemimpin ataupun ketua panitia dari acara pernikahan ini akan menugaskan beberapa orang untuk memainkan musik seperti tanjidor dan juga trompet. Nah, selama berarak ini, tim musik ini akan terus-menerus memainkan musik sampai dengan tiba di rumah mempelai wanita. Selanjutnya yaitu makan besaprah. Nah, di makan besaprah ini para tamu akan diajak untuk makan-makan bersama di tenda pernikahan. Dan juga ada beberapa bagian untuk di tenda pernikahan ini. Yang pertama yaitu untuk tamu kehormatan, yaitu seperti kepala desa dan juga sesepuh. Dan mereka akan makan di barisan yang pertama. Dan untuk di barisan yang kedua yaitu untuk para tamu undangan yang biasa. Dan di makan besaprah ini juga disediakan untuk para tamu yang wanita. Nah, dalam makan besaprah ini biasanya orang-orang makan dalam duduk beberapa kelompok. Nah, dalam satu saprah itu biasanya terdiri dari 6 orang. Tujuan dari makan besaprah ini tentunya yaitu untuk makan-makan bersama dengan para tamu undangan yang lainnya. Nah, biasanya untuk lauk makan besaprah ini biasanya terdiri dari hantaran-hantaran yang telah dihantarkan oleh para tamu undangan yang dilakukan pada hari motong. Dan makanan-makanan ini biasanya terdiri dari ada ayam, telur, nanas, mentimun, dan juga yang lainnya. Di sini makan besaprah ini juga disediakan selain lauk pauk yaitu nasi, piring, dan juga cuci tangan dan lap, dan air mineral tentunya. Dan untuk makan ini tidak menggunakan sendok, yaitu tentunya untuk makan ini yaitu menggunakan tangan. Selanjutnya yaitu malam besarah. Nah, di malam besarah ini adalah proses penyerahan laki-laki kepada perempuan yang dilakukan oleh kepala desa ataupun juru bicara, dan perempuan itu diterima oleh juru bicara.
Dan acara malam bersara ini merupakan acara resmi yang harus dilakukan oleh kedua mempelai dan juga keluarga. Tujuan dari dilakukannya malam bersara ini yaitu untuk mengingatkan calon suami istri ini untuk selalu mengikuti agama dan juga selalu mengikuti adat istiadat setempat. Namun untuk saat ini malam bersara itu dilakukan setelah acara pernikahan. Namun untuk saat ini agar memperingkas waktu, bersara ini dilakukan setelah akad nikah. Nasihat yang paling umum diberikan oleh juru bicara dari pihak laki-laki yaitu harapan hidup laki-laki, yaitu anak laki-laki ini tidak hanya dianggap sebagai menantu, melainkan juga dianggap sebagai anak. Selanjutnya yaitu resepsi muda ataupun resepsi muda-mudi. Nah, di sini kedua mempelai tidak lagi duduk di lantai, melainkan mereka duduk di meja dan kursi. Nah, di sini remaja yang datang di acara ini mereka diharuskan untuk duduk di meja dengan orang asing ataupun orang yang baru. Nah, di sini dalam satu meja ini terdapat 4 kursi yang harus diduduki masing-masing dengan orang-orang yang baru ataupun orang yang belum kita kenal. Nah, tujuan dilakukannya acara ini yaitu untuk malam belahan jiwa. Namun untuk acara ini tidak lagi dilakukan, melainkan acara ini terjadi di tahun 60-an. Setelah acara pernikahan, masih ada beberapa tradisi yang harus dilakukan oleh kedua mempelai, yaitu yang pertama mandi manik atau mandi belulus, dan yang kedua yaitu balik tikar. Selanjutnya yaitu mandi belulus atau mandi manik. Nah, mandi manik atau mandi belulus ini melambangkan kesesuaian dan kerjasama rumah tangga. Nah, mandi belulus ini biasanya dilakukan di pagi hari dan di depan rumah, serta disaksikan oleh beberapa orang. Selanjutnya yaitu balik tikar. Nah, setelah sebulan melakukan acara pernikahan, mereka akan mengadakan acara membalik tikar atau balik tikar. Hal ini menandakan bahwa pengantin baru akan bertemu untuk pertama kalinya di tempat tidur. Selain pembalikan tikar yang dilakukan oleh orang tua, inti dari pembalikan tikar ini juga yaitu untuk membalikan peralatan-peralatan yang dipinjam dan membereskan rumah setelah acara pernikahan. Namun untuk sekarang pembalikan tikar telah berubah, namun tidak menghilangkan kesakralan dari pesta pernikahan tersebut. Untuk sekarang kebiasaan balik tikar ini yaitu menyatakan bahwa alas tempat tidur ataupun bed cover itu telah dibalik dan kelambu yang telah dihiasi dengan beberapa dekor itu dilepas dan diganti dengan yang baru, dan juga semua dekor yang dipasang itu dilepas sehingga agar siap untuk ditempati. Adat istiadat Melayu Sambas yang telah saya ceritakan tadi merupakan adat atau budaya yang telah dilestarikan hingga sekarang, dan adat dan budaya yang melekat pada diri masyarakat Melayu Sambas. Dan dari budaya ini merupakan suatu identitas yang menunjukkan bahwa mereka adalah masyarakat Sambas. Sekian dari apa yang dapat saya ceritakan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton.